Monkey D. Dragon dan putranya, Monkey D. Luffy, sama-sama dicap sebagai kriminal besar oleh pemerintah dunia. Namun, jalan yang mereka tempuh sangat berbeda. Luffy memilih jalur sebagai bajak laut, berlayar bebas di lautan meski kerap terseret ke berbagai masalah besar. Sebaliknya, Dragon justru memimpin pasukan revolusioner, sebuah gerakan terorganisir dengan tujuan jelas dan strategi jangka panjang. Kenapa Dragon tidak menjadi bajak laut seperti putranya, melainkan memilih menjadi revolusioner? Perhatikan baik-baik ucapan Dragon ke Kuma di Kilas Balik untuk memahami alasan kenapa Dragon memilih menjadi revolusioner. Alih-alih bajak laut, kita bisa meninjau kembali dialog penting di bab 1097. Di sini, terungkap kilas balik ketika Kuma baru saja bergabung dengan pasukan revolusioner. Ia penasaran bagaimana Dragon bisa begitu mahir menggunakan senjata. Dragon lalu menjawab bahwa ia pernah menjadi bagian dari angkatan laut. Namun, meski berada di institusi yang seharusnya menjunjung keadilan, ia justru tidak menemukan keadilan di sana. Pernyataan singkat ini membuka banyak hal. Dragon bukanlah sosok yang hanya mencari kebebasan pribadi atau mengejar ambisi layaknya bajak laut. Yang ia cari adalah cara untuk menghadirkan keadilan bagi orang lain. Ironisnya, institusi yang mengaku membela keadilan malah gagal menjawab keyakinannya. Setelah kilas balik bab 1959 bab 60, kamu akan lebih paham maksud Dragon. Bab menghadirkan salah satu momen penting yang menjelaskan mengapa Dragon akhirnya memilih jalan sebagai revolusioner. Ia ternyata hadir di tragedi God Valley. Dia yang saat itu masih prajurit rendahan dipaksa untuk membantu perburuan manusia yang akan dilakukan Tenryubito dengan membius para penduduk asli Pulau God Valley. Kalau dia membangkang, seluruh skuadnya berisiko dipenggal. Di titik inilah ucapan Dragon di bab 1097 jadi lebih masuk akal. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang masuk Angkatan Laut untuk melindungi rakyat justru diperintahkan menangkap orang tak bersalah agar dijadikan hiburan sadis? Tidak heran jika ia akhirnya menyimpulkan keadilan sejati tidak pernah ada di sana. Dragon pun saat itu diam-diam membangkang. Ia menembak Tenryubito yang hendak membunuh Kuma tanpa disadari Kuma sendiri dan bahkan menyelamatkan bayi, Vigarland Shamrock serta Shanks demi memenuhi permintaan terakhir ibu mereka. Tindakan ini menunjukkan satu hal. Bahkan sejak muda, Dragon sudah menolak tunduk pada keadilan palsu yang dijunjung Angkatan Laut. Kesimpulan sementara dari situasi ini, kalau kamu bertanya kenapa Dragon memilih jalannya sebagai revolusioner, bukan bajak laut, kilas balik yang sudah kita lihat memberi jawabannya. Dragon bukan seperti Luffy yang terinspirasi Shanks dan kemudian bercita-cita jadi orang paling bebas di lautan. Sejak awal, Dragon tidak mencari kebebasan pribadi atau kejayaan. Ia ingin melindungi orang. Dan masalahnya, Bed justru menusamkan Inggoiran Pahit, bahkan Angkatan Laut. Institusi yang seharusnya jadi pelindung, malah membantu kejahatan Tenryubito. Tidak heran jika akhirnya Dragon mengambil keputusan ekstrim, keluar sepenuhnya dari sistem, lalu membangun pasukan yang tujuannya jelas, mengguncang dunia dan menjadikan Tenryubito musuh utama. Menariknya, hal ini juga jadi kontras dengan ayahnya, Garp. Garp sama-sama muak pada Tenryubito, bahkan menolak promosi berkali-kali agar tidak jadi anjing mereka. Namun Garp masih bertahan di dalam sistem yang ia tahu penuh korupsi. Dragon memilih jalan berbeda. Bukannya bertahan, ia meninggalkan sistem itu untuk melawannya secara langsung. Jadi, apakah langkah Dragon ini benar-benar jalan yang lebih efektif dibanding ayahnya? Atau justru membawanya ke bahaya yang jauh lebih besar? Kalau menurutmu gimana? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar.